Aduh, kasihan dah. Kocak, lu lihat diri lo. Lu kalau bukan karena bokap lu bukan siapa-siapa juga nih. Sadar diri lo ngaca. Bokap lu yang udah mampus aja. Mantan presiden aja gue ulti, apalagi lu lupa di haters gue kroco-kroco. Ya main-main. Beberapa hari lalu ketika ada yang mengatakan bahwa anak ini, Bima, diminta orang tuanya untuk mendidiknya dengan baik soal etika, soal sopan santun. Kasus jalan rusak di Lampung, saya masih bisa menerima atas fenomena jalan di Lampung yang memang banyak sekali terdapat kerusakan. Dalam arti kita terima kritikannya Bima ya, karena memang faktanya begitu. Tetapi dalam kasus ini, dia ngata-ngatain, menjelek-jelekan Ibu Megawati dan Presiden kita, Pak Soekarno, Bapak Proklamator kita, ini tidak bisa kita terima. Ini penghinaan su'ul adab yang luar biasa dari seorang anak muda. Yang memang saya kira benar bahwa orang tuanya memang tidak bisa mendidiknya dengan baik soal sopan santun, soal etika, soal adab. Ini mungkin salah satu percontohan generasi milenial hari ini yang tidak tahu tentang adab, tidak tahu tentang etika, tidak tahu sopan santun. Bisa jadi memang karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Kita boleh saja tidak sepakat, tidak setuju dengan Megawati Soekarnoputri, dengan PDI Perjuangan, bahkan dengan Bapak Proklamator kita. Tetapi bahwa cara mengungkapkan ketidaksetujuannya haruslah dengan tata cara adab, etika, sopan santun kita sebagai anak-anak Nusantara, sebagai warga bangsa Indonesia. Apalagi ini Bima ini hari ini kabarnya sedang kuliah di luar negeri, di Australia. Ini tambah kurang ajar lagi, Anda belajar di negeri orang tapi menjelek-jelekan negeri sendiri, menjelek-jelekan Bapak Proklamator kita. Ini kebiadabannya double-double. Caranya mengungkapkan kritikan sungguh biadab, dan dia lakukan itu dari negeri orang lain. Yang seharusnya anak-anak bangsa yang cinta tanah air, yang menghargai negaranya, menghargai para pendiri bangsa, menghargai para tokoh-tokoh bangsa, dimanapun berada mestinya menjunjung tinggi nama baik bangsa. Bukan seperti ini. Ini memang menurut saya perlu dikasih pelajaran ini yang kayak gini-gini. Lepas dari konteks dan kasus jalan rusak Lampung ya, tapi dalam kasus begini, ini memang cocoknya kurang ajar kalau menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan. Anak-anak muda ini kok Masya Allah ya. Ia mungkin selain tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang cukup tentang etika, norma, adab, agama dari orang tua, ya mestinya di luar, di pendidikan, di sekolah. Walaupun saya tidak yakin bahwa ini adalah akibat dari itu semua. Bisa jadi memang karena terlalu dilepas liarkan oleh orang tuanya, sehingga tidak mampu mengenyam pendidikan etika, tata krama, sopan santun. Tidak boleh begitu ya, Mas. Ini adik-adik anak-anak muda. Anda, apalagi kalau di dunia politik Anda tidak tahu konteks politik, tidak tahu peta politik, nggak usah lah. Nggak usah ikut-ikutan nyinyir, ikut-ikutan nyolot yang Anda tidak tahu persoalan. Yuk masa Bapak Proklamator, Bapak Presiden kita pertama dikatakan seperti itu. Cocok mutu si siapa, Ma Bima?
Allah karim. Nah, kalau yang ini kasus ini saya sepakat tidak boleh dikasih hati yang model begini-gini. Ini bahaya. Ini bisa mendegradasi moralitas, adab, sopan santun kepada generasi-generasi sekelasnya, seusianya. Belum lagi pada berbicara tentang politik lah ya, tentang cinta tanah air. Bagaimana caranya harus menghargai pendiri-pendiri bangsa. Itu setelah itu. Tapi bagaimana cara mengungkapkan, cara berbicara dengan orang tua, dengan orang sepuh, apalagi sekelas tokoh-tokoh bangsa, pendiri bangsa. Bukan begitu caranya, bro. Ya, dek ya. Hati-hati Anda kalian. Anda masuk pada wilayah yang belum kelas sampean. Anda belum paham. Kuliah, sekolah yang benar dulu aja. Selesaikan dengan baik. Belajarlah adab, etika, sopan santun dengan baik. Kalau Anda di luar negeri mungkin lama tidak ketemu dengan orang tua, ya belajarlah dari buku-buku tentang pesan-pesan kehidupan, tentang akhlak, itu kan banyak. Agar Anda bisa membawa ilmu Anda dibungkus dengan etika, dengan sopan santun, dengan adab. Karena adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Anda pinter sundul langit sekalipun, menjadi pakar apapun, tapi kalau Anda tidak punya akhlak, Anda tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak ada gunanya. Itu semua tidak ada gunanya. Justru bisa menjadi malapetaka. Ilmu yang Anda miliki tapi tidak punya etika, tidak punya sopan santun, akan menjadi malapetaka bagi kehidupan. Baik kehidupan dirimu sendiri maupun kehidupan orang lain. Salah satu tujuan orang mencari ilmu, apapun itu, adalah bagaimana agar manusia, kita bisa bertingkah laku, bisa berbuat, beradab dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah cerminan dari orang berilmu. Kita boleh tidak setuju dengan Megawati, dengan PDIP. Saya juga tidak seluruhnya setuju. Tapi ada cara, ada tata krama, ada etika yang benar cara menyampaikan kritik. Dengan argumentasi-argumentasi yang terukur. Tidak asal membacot, sebenarnya dewek. Kayak gitu, lah kalau kamu kuliah luar negeri aja seperti itu hasilnya. Kamu kuliah jauh-jauh dari ke luar negeri, ke Australia, tapi cocotmu seperti itu bunyinya, suaranya. Lalu apa yang kamu pelajari di situ? Buat apa? Gak usah pulang aja kamu di Australia itu. Gak tepat kamu caranya begitu. Anak Indonesia kok kayak gitu caranya. Lalu kamu akan bawa ilmu apa ke Indonesia? Hah? Ilmu apa yang kamu pelajari? Nah, apa yang akan kamu berikan dengan ilmu nanti kalau pulang ke Indonesia? Iya, teman-teman sebangsa dan setanah air, bagaimana tanggapan Anda tentang anak yang satu ini, Bima, yang menurut saya sepakat dengan Saudara Agus Mar bahwa memang anak ini percuma jauh-jauh belajar di Australia kalau kemudian tidak punya etika dan moralnya rusak ya. Mending tidak berpendidikan sekalian ya. Jadi tidak dinilai apa-apa ya. Jadi menurut saya lebih baik Bima pulang kampung saja, jadi orang kampung aja. Kalau misalnya etika nggak ada dan moralnya rusak ya percuma ada pendidikan gitu ya. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan tinggalkan komentar ya. Sampai di sini dulu, saya RW Rius Baru dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.